Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, kita insyaallah semuanya hafal, mudah-mudahan ya, Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu. Ada satu Asmaul Husna yang namanya adalah Al-Adl, yaitu Allah yang Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita ragukan lagi. Allah Subhanahu wa taala dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah makna dari keadilan. Lawan dari keadilan adalah kezaliman, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pertanyaannya, para pemirsa yang Allah muliakan, di mana letak keadilan Allah? Sebagai contoh, ada yang dikayakan oleh Allah, ada yang disempitkan, disusahkan oleh Allah Ta'ala. Di mana letak keadilannya? Mungkin barangkali kita sebagai manusia, ini tidak masuk akal. Tapi menurut Allah, itu adil. Ada yang dikayakan oleh Allah, ada yang disusahkan atau disempitkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang saya ungkap, di mana keadilan Allah Ta'ala pada contoh tersebut. Ketika nanti di hari kiamat, yang pertama ya, ketika nanti di hari kiamat atau di akhirat, orang-orang miskin, orang-orang susah waktu hidup di dunia, mereka akan masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Sedangkan orang-orang kaya masuk ke surganya belakangan. Sama-sama masuk surga, yang bertakwa kepada Allah tentunya. Namun yang duluan masuk surga adalah orang-orang miskin. Baru kemudian orang-orang kaya. Pertanyaannya, berapa jarak menunggunya? Di sini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah dan riwayat Tirmidzi. Ini hadis hasan. Nabi SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qoblal agniya binisbi yaumin khamsimi'ati am. Masya Allah, jaraknya segitu tuh jamaah. Saya terjemahkan artinya. Kata Nabi SAW, orang-orang miskin atau fuqara itu masuk surga duluan. Kemudian setelah itu baru orang-orang kaya. Tapi nunggunya adalah setengah hari. Binisbi yaumin, setengah hari. Binisbi yaumin khamsimi'ati am. Setengah hari itu di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Subhanallah. Bayangkan para pemirsa yang Allah muliakan. Lama nunggu untuk masuk ke surga. 500 tahun. Itulah keadilan Allah Ta'ala. Mengapa di dunia ini ada orang-orang yang dikayakan oleh Allah dan ada orang-orang yang disusahkan oleh Allah, disempitkan oleh Allah rezekinya. Ada jamaah yang dirahmati Allah. Jadi keadilan di situ, nanti di akhirat orang-orang fuqara, orang-orang miskin akan masuk duluan ke dalam surga, baru kemudian orang kaya. Dan harus nunggu 500 tahun. Padahal orang-orang miskin sudah enak dia. Sudah mencicipi berbagai macam kenikmatan yang ada di dalam surga. Begitulah keadilan Allah Ta'ala. Yang kedua, keadilan Allah Ta'ala dalam hal ini, ada yang dikayakan oleh Allah, ada yang disusahkan atau dimiskinkan oleh Allah. Ada yang ditakdirkan kaya oleh Allah, dan ada yang ditakdirkan miskin oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, keadilannya adalah dalam hal pahala. Jadi kalau orang kaya ibadah dan orang miskin ibadah, pahalanya lebih banyakkan orang miskin. Kenapa? Kok orang kaya sama orang miskin ibadah kan sama-sama ibadah, tapi lebih banyakkan pahalanya orang miskin. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang akan mendapati pahala lebih besar sesuai dengan ujiannya. Atau sesuai dengan beratnya ujian. Kalau orang kaya ibadah lebih ringan kan? Karena
fasilitasnya lengkap, ada kendaraan, ada harta. Sementara orang miskin dalam ibadah, dia berjuang. Dia harus mikirin keluarga, nafkah keluarga, mikirin mencari rezeki, kerja buruh, dan lain sebagainya. Sehingga untuk ibadah tidak semudah orang-orang kaya. Maka orang miskin ini ketika ibadah pahalanya lebih besar. Karena tantangannya juga lebih besar. Karena kata Nabi SAW, besarnya pahala itu tergantung dari beratnya ujian. Demikian jamaah yang Allah muliakan, keadilan Allah Ta'ala. Kenapa ada yang dikayakan oleh Allah dan kenapa ada yang miskin atau ditakdirkan miskin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.